wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Fitri Munisa, NIM 20419888, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata pelajaran IPS. Baiklah, saya akan melanjutkan video saya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita, yaitu tentang tema 4, berbagai macam pekerjaan, dan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Ibu absen dulu ya. Dinda nih ya. Ya, baiklah. Kita lanjutkan materi kita. Dengarkan ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita belajar tematik kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Tahukah kalian seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua ibu. Apa pekerjaan orang tua kalian? Apakah orang tua kalian bekerja sebagai petani, pedagang, polisi, dokter, atau yang lain-lainnya? Kalau orang tua ibu bekerja sebagai pendongeng. Pendongeng adalah orang yang menceritakan cerita dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Misalnya, di sekitar anak-anak ibu ada seorang pendongeng, ada seorang nenek-nenek yang suka bercerita. Mungkin kakak-kakak anak ibu suka mendongeng. Itulah yang disebut dengan pendongeng. Baiklah, hari ini kita akan menceritakan atau kalian akan mendengarkan suatu dongeng, yaitu tentang tupai dan ikan gabus. Dengarkan dengan baik ya, anak-anak. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat terkejut. Kaget adik-adik, gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu itu sangat ganas adik-adik. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin
pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Coba anak-anak ibu lihat kolom ini. Anak ibu tuliskan di buku pelajaran kalian isi kolom-kolom tersebut. Di dalam cerita ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral. Nah, anak-anak ibu isi di kolom-kolom tersebut. Diskusi dengan teman-teman sebangkunya. Tuliskan di kertas kalian masing-masing ya. Walaupun kerjanya kelompok, tetapi penugasannya dituliskan sendiri-sendiri. Bagaimana pendapat anak-anak ibu tentang cerita tersebut? Menarik tidak? Hal apa yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut? Salah satunya, sesama manusia kita harus saling membantu. Anak-anak ibu, apakah kalian tahu cerita tersebut sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang tersebut terbuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan perajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayahnya adalah perajin kayu. Tahukah kamu yang dilakukan oleh perajin kayu? Baiklah, kita dengar cerita Benny ya. Nah, ini ayah Benny adik-adik. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Toko mebel itu khusus untuk menjual barang-barang seperti lemari, lalu seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Itu tadi pekerjaan ayah Benny ya anak-anak. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Dari cerita ayah Benny tadi, anak-anak ibu harus menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Yang pertama, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumah? Yang kedua, menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan dari tahun ke tahun? Yang ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Baiklah anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan berbentuk kelompok dan dikumpulkan untuk minggu selanjutnya.
Cukup sampai di sini materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan berkah. Sebelum mengakhiri pelajaran kita baca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.